as you came around, pick me off the ground. Was lost but now I'm found. Katakan shalom. Shalom. Katakan shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Shalom. Luar biasa, pasti baik dan sehat, amin. Siapa dari Bapak Ibu yang seminggu ini merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, seminggu ini Bapak Ibu, mungkin hidup gak makin lebih mudah, bahkan mungkin lebih berat. Tapi saya percaya bahwa Yesus bersama dengan kita, katakan amin. Amin. Milikilah iman bahwa Yesus akan berjalan bersamamu dalam segala keadaan. Event terendah sekalipun, event tergelap sekalipun, Yesus ada. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kita meninggalkan kenyamanan kita di tempat tidur. Bapak Ibu bisa memilih untuk tetap di tempat tidur dan menikmati kasur Anda, tapi Anda memilih untuk datang. Saya percaya kalau bukan karena cinta, gak akan bisa Bapak Ibu. Amin. Mari datang dengan segenap hatimu, datang dengan segenap kecintaanmu sama Tuhan. Kita punya waktu yang cukup untuk kita bernyanyi buat nama Tuhan. Kita punya waktu yang cukup untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, amin. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan lihat hati kami. Tuhan lihat kerinduan kami. Tuhan tahu alasan kami datang pagi hari ini. Kami cari wajah-Mu Yesus. Even Tuhan tahu apa yang lagi kami alami siang ini. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Dan kami tetap memilih untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah jawaban kami Tuhan. Kami akan datang dan berserah di hadapan-Mu. Kami nyatakan bahwa Engkau satu-satunya yang berkuasa di hidup kami. Ini mulut kami, ini suara kami. Bagi nama-Mu Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Dengan imanmu bersama-sama katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan pujian ini. Katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Segenap hatimu nyatakan bersama. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan.
besar. Katakan dengan imanmu. Panggil Immanuel, 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 Immanuel. Engkau Allah beserta. Mari angkat kedua tanganmu, panggil Immanuel, Immanuel, Immanuel. Katakan, engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, kau yang kuatkan kami. Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesatan. Kau yang buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah iman, kau yang kuatkan. Yesus, karena kau kami jadi kuat Tuhan. Karena Engkau Tuhan, kami bertahan. Kau harapan yang kami pandang saat semuanya gelap, saat terendah sekalipun. Kau buktikan kesetiaan-Mu bagi kami. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan. Oh, kau harapan, kau yang buktikan kesetiaan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Aku berserah, aku bertahan karena-Mu Yesus, karena-Mu Yesus. Aku bertahan. Engkau harapan yang kami pegang Tuhan. Engkau adalah pandangan kami. Sebab kami tahu kami jadi kuat saat kami pandang-Mu Yesus. Apapun masalah, apapun pergumulan, kami tahu bahwa Yesus jawabannya. Haleluya. Mari sorakan, mari naikkan pujian-Mu. Yesus kami berseru, Yesus kami pandang wajah-Mu, kami bersorak padamu Yesus, kami bergantung padamu Yesus. Tempat kami mengadu, tempat kami bersimpu Tuhan, tempat kami dapatkan kekuatan di dalam-Mu Yesus, di dalam-Mu Yesus Tuhan. Pengharapan, harapan segalanya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Tuhan tahu hati kami, Tuhan tahu hidup kami Tuhan. Tuhan tahu terdalam hati kami Tuhan. Rindu kami Tuhan tahu hanya bagi-Mu. Oh yes, haleluya. Aku bersyukur Tuhan tahu, Tuhan
tahu hatiku, hatiku. Yes, Tuhan tahu hatimu. Tuhan mengerti hidupmu. Dia jawaban kesedihanmu. Kaulah Tuhan, Kau harapanku. Yesus. Sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Engkau ajaib dan mulia dan Kau gak tergantikan Tuhan. Segenap hati kami Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Mari setiap jemaat, mari Bapak Ibu angkat suaramu bagi kemuliaan namanya. Kita mau nyatakan kebesaran Allah kita. Oh, Yesus, Yesus. Ini suara kami Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan, Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, amin. Yang sanggup buatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari setiap jemaat sebagai pernyataan imanmu katakan bersama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuat terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak ku agung. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab hanya Kau yang layak diagungkan. Raja di atas segala raja, Engkau di tempat maha kudus-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, kalau saat ini Tuhan, kalau kami memilih untuk kami boleh datang Tuhan, kami mau cari wajah Yesus. Kami percaya Tuhan, waktu kami datang Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan akan jadi jawaban bagi hidup kami. Setiap kami yang mulai saat ini sedang tidak sehat Tuhan, kami sedang sakit, kami percaya kami peroleh kesembuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yang mulai kehilangan pengharapan, kami tahu pengharapan kami di dalam Yesus. Kami yang mulai letih lesu Tuhan, kami tahu kami dikuatkan saat kami memuji muliakan nama-Mu Yesus. Karena kami tahu semua pergumulan kami, semua masalah kami, solusinya hanya Yesus. Kami datang Tuhan, kami datang. Ini mulut kami, sebagai pernyataan iman kami akan bernyanyi bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu antusias? Saya antusias sekali Bapak Ibu, rasanya mau lompat sampai jebloin plafon Bapak Ibu. Amin. Yang antusias kita boleh impartasi kanan kiri kita, ucapkan selamat hari Minggu, selamat memuji nama Tuhan. Silakan boleh duduk kembali. Siap muji nama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita puji nama Tuhan, mighty to save.
Kita beri tepuk tangan sama-sama yuk. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nation. Let's everyone sing together. Say it, Savior. Say, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He's conquering the grave. Jesus conquering the grave. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama. So take me as you find me. Say it. So take me as you find me. All my fears and failure. Fill my life again. I give my life to follow everything that I believe in. Now I surrender. Now I surrender. I surrender. Let's everyone sing together. Savior, He can move the mountain. Yes, amen. He's mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Mari kita mau nyatakan bersama-sama. Shine a light in. Shine a light in. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. My Jesus, shine a light in. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. One more time, let's sing. Shine a light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. My Jesus, shine a light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Berikan kemuliaan paling meriah buat Allah kita. Siap puji nama Tuhan. Katakan amin. Saya belum dengar, katakan amin. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Yesus Tuhan. Boleh tepuk tangannya semua. Sebab hidup yang kau pilih dan hidup yang kau alami saat ini, semuanya karena Yesus, amin. Karena anugerahnya saja. Mari nyatakan kemuliaan bagi nama Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengharapan dalam hidupmu. Mari setiap jemaat katakan bersama. Hidup yang kupilih membuatmu apa? Yes, amin. Karena siapa? Berharap
dapat lakukan perkara besar yang Engkau janji. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari nyatakan kembali pujian ini. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih jadi berarti karenamu Yesus. Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku nyatakan pernyataan imanmu, katakan bersama. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau sumber kuatku. Dia akan selalu di sisimu. Dia yang akan pernah meninggalkanmu. Dialah tempat engkau menaruh harapanmu. Dialah Yesus namanya. Mari nyatakan pujian ini bersama-sama. Katakan dengan iman. Yesus, Kau sahabatku. di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamanya. Hanya Yesus saja, amin. Mari tinggikan namanya. Katakan bersama pujian ini. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan Ayo setiap jemaat katakan bersama. Bersama siapa? Bersama Rohmu. Ku pasti berdoa. Tinggikan namanya. Say. Katakan sorai
biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar. Dengan imanmu bersama katakan, bersama Rohmu ku pasti apa? Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, sorak, sorak, dengan segenap hati raja. Tinggi namamu, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami bersorak, sorak, dengan segenap hati raja. Sekali lagi, setiap jemaat katakan bersama, tinggi, Namamu dipuji, namanya dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, dengan segenap hati raja keagung. Katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, dengan segenap hati raja keagungan. Katakan raja keagungan, raja keagungan, raja keagungan. Katakan amin. Saya persilakan dulu Bapak Ibu. Bang Ferdinand minta waktu sebentar untuk kesaksian, boleh ya Bang ya? Bapak Ibu, saya mau kesaksian boleh? Mungkin kalau ibadah yang kedua gak terlalu banyak yang kenal sama saya. Nama saya Revi. Ada satu hal yang saya mau saksikan. Bukan yang berita bagus, bukan gimana. Cuman saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Setiap kali saya worship leader, saya selalu bilang kalau mungkin masalahnya tetap banyak, mungkin pergumulan tetap banyak, mungkin nggak selesai, mungkin belum dapat jawabannya, tapi Yesus bersama gitu. Saya selalu bilang gitu. Bapak Ibu yang beberapa mungkin tahu bahwa tahun lalu istri saya hamil. Kami sudah Mei ini saya sudah menikah 5 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kami begitu menantikan bayi gitu ya, anak kami. Anniversary yang keempat Tuhan kasih bulan Juni ya. Waktu itu mama mertua saya dipanggil Tuhan. Intinya kita dikasih lah dengan cara yang ajaib. Singkat cerita di akhir tahun di tanggal 27 ternyata Tuhan ambil. Setelah kami menunggu 4 tahunan, akhirnya Tuhan ambil. Yang mau saya saksikan gini Bapak Ibu, apakah saya terpukul? Saya sangat terpukul. Bahkan saya bisa bilang bahwa tidak akan pernah lebih baik perasaannya, tidak akan pernah. Karena even nanti kalau Tuhan gantikan, kalau ada anaknya lagi, tetap yang ini tidak tergantikan maksud saya. Jadi betul-betul memukul sekali Bapak Ibu. Setiap tahun nih kayak Tuhan selalu kasih satu hal yang bukan ujian lah, saya nggak bilang. Ada satu hal yang harus kami lewati. Dari mulai tahun 2020, tapi setiap kali tuh saya selalu marah sama Tuhan. Tuhan kok begini, Tuhan begitu. Tapi yang kali ini saya benar-benar nggak mau marah. Karena saya tahu setiap kali saya marah ternyata di ujungnya Tuhan kasih berkat. Terus kayak Tuhan kasih jawaban, begini loh maksudnya, jangan marah-marah dulu. Tapi Bapak Ibu, kehilangan uang, bangkrut, itu dua hal yang berbeda saat kita harus kehilangan seseorang.
Memang saya belum ketemu anaknya, tapi waktu istri saya dikeluarin anaknya, saya lihat. Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa istri saya pun tidak pernah menjadi lebih baik. Tidak pernah. Saya rasa nih sampai habis tahun pun, mungkin sampai tahun depan, kami tidak akan merasa lebih baik. Kecewa pasti kecewa Bapak Ibu. Tapi saya selalu bilang kayak Tuhan, yang kali ini benar-benar kagak ngerti nih Tuhan. 4 tahun tuh lamanya Tuhan izinkan nunggu, begitu dikasih, cuma dikasih waktu 6 bulan terus Tuhan ambil. Saya percaya waktu istri saya hamil, yang happy bukan cuma kami berdua. Saya percaya itu. Tapi mami saya, mertua saya kalau masih ada gitu ya. Even kayak teman-teman dekat saya semuanya tahu bahwa hal yang paling berat di hidup kami berdua saat itu adalah kami belum dikasih keturunan. Dan kali ini Tuhan ambil. Bapak Ibu rasanya beratnya bukan main Bapak Ibu. Tanyakan orang tua yang sudah punya anak waktu anaknya diambil. Sesakit itu dan saya sudah merasakan sesakit itu. Gak ada solusinya sampai sekarang istri saya belum hamil lagi. Saya cuma berharap doang sama Tuhan kayak Tuhan akan kasih. Belum selesai Bapak Ibu. Belum ada jawabannya, belum ada solusinya. Setiap malam, setiap kami lihat medsos, ya sebenarnya jawabannya tinggal jangan buka medsos ya, cuman kan gak bisa ya. Beberapa teman yang sudah hamilnya bareng, sekarang ada beberapa yang lahiran, ada yang mulai USG gitu ya. Itu saya gak nyalain mereka, tapi setiap istri saya lihat itu rasanya kayak sakit sekali Bapak Ibu. Bukannya saya mau bilang, orang-orang jangan posting dong, kan gak bisa. Tapi saya bilang sesakit itu setiap kali kami lihat. Setiap lihat anak perempuan kayak harusnya, istri saya selalu ngomong kayak harusnya gue udah gendong ya, harusnya udah ada. Cuman sekarang malah gak ada sama sekali. Itu menyakitkan sekali Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kalau saya gak bilang saya hebat atau saya kuat gitu. Simpelnya saya gak punya pilihan. Saya tetap harus berharap sama Yesus. Saya gak mungkin tiba-tiba saya pindah ke agama Buddha kan. Gak mungkin, tiba-tiba saya muda istri jadi hamil, gak juga. Atau saya tiba-tiba menyembah setan gitu, tetap tidak. Saya tetap memilih untuk saya menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang saat ini, saya tahu nih Bapak Ibu mukanya mungkin ada yang asem, datang muka hidup kagak berubah, masalahnya banyak. Saya cuma mau bilang Bapak Ibu, mungkin belum ada solusinya. Mungkin nanti solusinya di ujung jalan, jawabannya di ujung jalan, tapi Yesusnya tetap sama. Sama dengan masih bareng-bareng gitu maksud saya. Engkau mungkin lagi di titik terendah, tergelap, engkau lewatinya sama Yesus maksud saya. Setiap engkau datang ke gereja, nyanyi sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan ini sakitnya bukan main Tuhan. Ini waktu lagu pertama saya rasa kayak udah nyampe bocor nih ya gak? Kan worship leader bocor sampai mimpin gitu kan. Saya bilang Tuhan rasanya sakit banget Tuhan. Waktu saya nyanyi bilang Tuhan baik, tapi sebenarnya saya lagi sangat berduka dan berdukanya gak selesai-selesai. Itu kesaksian saya cuma bilang jangan lesu gitu maksud saya. Itu kesaksian saya. Ada satu lagu Bapak Ibu, waktu saya nyanyi lagu ini adalah pertama kali dibawain adalah waktu pemberkatan pernikahan saya. Saya sama istri saya nyanyi lagu ini tuh saya bilang Tuhan, saya ingat saya ngomongin Tuhan ini pemberkatan saya datang sama Tuhan, saya bawa nih orang. Saya percaya rumah tangga saya ada Yesus di dalamnya. Setiap kali saya nyanyi ini, kalau saya lihat istri saya lagi murung gitu ya, lagi down. Setiap kali saya nyanyi lagu ini kayak ingetin saya waktu saya pemberkatan. Saya bilang Tuhan, pernikahan saya akan ada Yesus di dalamnya. So Tuhan akan pimpin saya sekalipun masa terburuk sekalipun Tuhan Yesus akan ada. Saya percaya itu. Dan saya mau bilang lagu ini juga saya berharap bisa memberkati Bapak Ibu yang saat ini lagi bergumul. Yang saat ini sedang punya masalah yang begitu berat dan rasanya gak punya jalan keluar. Lagu ini akan ngingetin Bapak Ibu. Dan saya percaya firman Tuhan kita siang hari ini akan memberikan pesan yang personal dari Tuhan Yesus buat Bapak Ibu. Kita akan datang sama Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku
saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan dengan imanmu, Tuhan ku percaya kuasa-Mu. Ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan pujian ini kembali. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Katakan saat ku percaya, saat ku percaya kuasa-Mu. Sekali lagi, saat saudara dan saya percaya, saat ku percaya kuasa-Mu bekerja. Mari kita sembah Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, Kau sanggup mengadakan Yesus segala yang kami perlukan, segala yang kami rindukan. Kami percaya, bulatkan tekad kami mempercayai-Mu Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Bapa yang besar, Bapa yang mulia. Damai sejahtera-Mu hadir bagi umat-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu memenuhi kami.
ucap syukur Bapa buat pagi hari ini. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang istimewa bagi setiap kami. Karena setiap kami bisa berjumpa kembali dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami mau Tuhan, biarkanlah roh-Mu tetap di dalam kami dan tinggal di dalam kami. Sehingga apapun yang kami rindukan dan apapun yang kami minta, Tuhan akan kabulkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Terima kasih Bu Gembala ya. Saya kalau nggak salah tanggal terakhir itu 10 Februari Bu sini ya. Ya 10 Februari. Pas momen papa saya juga dipanggil Tuhan ya. Jadi saya rasa memang kata Riso ini ada sesuatu hal yang luar biasa Bu. Ada maknanya gitu ya. Maknanya kenapa? Karena jadi keluarga. Di saat duka masih dipercaya ya. Dan hari ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan ya. Judul tema saya berbeda dengan yang pertama. Slide saya yang ini tentang kuasa Tuhan yang tak terbatas ya. Coba tanya kiri kanannya, masih percaya sama Tuhan nggak? Karena kalau nggak percaya Tuhan, saya nggak bisa khotbah ini saudara ya. Karena khotbah ini buat orang-orang yang masih percaya sama Tuhan, amin. Bilang kiri kanannya, saya tetap percaya Tuhan. Ya, bilang lagi, Tuhannya Tuhan Yesus yang saya percaya. Amin. Nah Bapak Ibu, kenapa ini penting tentang kuasa Tuhan tak terbatas? Karena saya yakin bahwa hari-hari ini orang-orang di luar sana itu mulai meragukan tentang Tuhan. Ya, khususnya kayak misalnya saya yang berduka juga ya, Revi kehilangan akan sang buah hati ya bersama istri. Saya kehilangan ayah saya yang tercinta ya, tepat 1 bulan hari ini ayah saya nggak ada bersama dengan saya ya. Kita tuh seakan-akan di bawah Tuhan tuh kayaknya bertanya, masih adakah Tuhan atau enggak? Ya. Katanya Tuhan tuh bekerja, kuasanya tak terbatas. Tapi saudara, kalau kita menyadari dengan baik bahwa kalau di luar sana meragukan Tuhan, Tuhan tuh sedang ingin bertanya juga pada kita. Karena Alkitab katakan begini, Allah yang kita sembah menguji hati. Amin. Dia itu selalu melihat kebenaran yang ada di dalam hati. Jadi kalau Bapak, Ibu dan saya meragukan Tuhan di dalam hidupmu, itu sama saja kebenaran dalam hatimu itu tidak ada dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau mulai ada, cepat-cepat bertobat. Amin. Bilang kiri kanan, ayo sama-sama bertobat. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-20. Bapak Ibu nanti boleh catat, karena ada beberapa poin-poin saya tidak ada di slide saya, tapi apa yang saya jelaskan boleh Bapak Ibu catat. Ya, Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai yang ke-20. Sudah? Kita akan baca berbalasan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah peristiwa bagaimana Tuhan Yesus tidak hanya mengutus ke-12 muridnya,
Tapi peristiwa ini adalah kepada setiap mereka yang telah percaya kepada Yesus, kemudian mereka memilih jadi muridnya. Dan Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Artinya kuasanya begini, ketika Yesus sudah mengajarkan, kemudian Yesus tumpang tangan kepada mereka, mereka harus pergi. Ngapain pergi? Mereka pergi untuk memberitakan Injil dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ya. Hebatnya begini Bapak Ibu. Mereka tadi dikatakan di sini dikatakan kemudian ke-70 murid itu kembali dengan apa? Gembira dan berkata, Tuhan juga apa? Setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Pertanyaan saya, waktu dia ngomong gini, Yesus sudah mati atau belum? Halo? Yesus sudah mati atau belum? Bapak Ibu, kalau saya khotbah tolong dijawab ya. Biar kita ada respon. Ya dua arah aja. Kalau saya khotbah dua arah. Menurut Bapak Ibu, Yesus ini sudah mati atau belum? Pertanyaannya kalau dia belum mati, namanya kok bisa berkuasa? Bisa nangkep maksud saya? Dia belum mati saja, dia sudah punya kuasa Bapak Ibu. Halo? Apalagi dia sudah mati. Dan bangkit dari antara orang mati. Lebih berkuasa enggak? Iya. Bilang kiri kanan, Tuhanmu dan Tuhanku itu berkuasa. Ya. Kita harus punya iman yang sepakat pagi hari ini seperti itu dulu. Tuhan yang kita sembah, belum dia mati saja mengorbankan dirinya buat dosa umat manusia, dia sudah punya kuasa. Apalagi ketika dia sudah mati. Kuasanya membuktikan menyelamatkan umat manusia. Ya. Mereka begitu gembira Bapak Ibu. Mereka datang dan bilang setan-setan takluk di dalam nama Yesus, setan pergi. Ya. Tetapi pertanyaannya begini. Kalau saudara dan saya hari-hari ini bertanya, ya. Gimana dong Pak? Saya berdoa, setannya gak pergi. Tapi setannya makin banyak Pak. Saya doain buat istri saya, suami saya. Supaya kuntil anak itu pergi. Datang lagi kuntil anak yang lain. Kunti kedua, kunti tiga, kunti empat. Ya. Jadi kuntil anak beranak. Makanya ada bakso kuntil anak beranak katanya gitu. Ya. Bapak Ibu. Tapi apa yang membuat mereka bisa punya kuasa yang luar biasa. Bisa mendemokrasikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya pelajari apa yang membuat kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam depan kita dari kisah perikop ini. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan dia tadi ayat 17. Juga setan-setan itu takluk kepada namamu. Artinya begini, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, kita baca sama-sama. Kisah 24 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat 12, kita baca sama-sama 2, 3. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini nama yang setelah dia mati dan bangkit. Nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan kalau kuasa Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Saudara dan saya berani mendeklarasikan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ya. Kalau saudara berkata, Pak, itu ada namanya Mbah ini Pak. Mbah ini Pak bisa memberikan saya kekayaan cepat. Tapi Pak, setiap kali malam Jumat Kliwon, saya harus mempersembahkan 1 ekor ayam hitam. Ada yang kayak gitu? Saya mau katakan, di luar nama Yesus, mereka punya kuasa, tetapi kuasanya selalu bersyarat. Kuasa Yesus tidak pernah bersyarat. Amin. Kuasa Yesus cuma cukup apa? Kamu percaya, Dia berikan kuasa. Yang lain kamu percaya, lakukan ini dulu.
Kita disuruh percaya dulu. Karena bagi Yesus, buat apa kamu melakukan kalau kamu gak percaya padaku? Betul gak? Tapi banyak di luaran sana, mereka percaya kepada nama lain di luar Yesus. Ya. Mereka yakin di luar sana tuh, mereka percaya di luar nama Yesus dan mereka mau lagi melakukan hal yang kayaknya gak rasional, saudara. Betul gak? Ya orang-orang yang pergi ke dukun emang saudara lakukan hal yang rasional? Enggak lah. Kamu mandi ya. Mandi apa Pak? Kembang 7 rupa. Berendam. Berapa lama? 30 menit. 10 menit aja udah masuk angin. Terus berendam, muka kamu tenggelemin. Pokoknya sampai dalam. Oh iya. Itu rasional gak saudara? Enggak. Tapi mengapa banyak orang mau percaya yang kayak begitu? Kenapa orang di luar sana mau melakukan hal-hal yang gak rasional? Ya. Padahal kita tahu kuasa Tuhan itu luar biasa, amin. Makanya tadi saya katakan nama Yesus saja berkuasa sebelum dia melakukan karya salibnya. Apalagi setelah dia melakukan karya salibnya. Tadi di Kisah Rasul 4 yang kita baca. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Amin. Ya. Saudara dalam kitab ya ada banyak memang nama-nama tentang Tuhan. Ya. Oh iya sampai orang tuh jadi perdebatan. Apa sih Pak namanya bedanya Yahweh, Elohim kayak gitu ya. Yahweh itu adalah nama ketika Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah aku. Makanya bilangnya YHWH, Yahweh. Itu sebutan nama Tuhan. Ya. Elohim juga Tuhan. Ya. Ada juga kita saudara tahu kan nama-nama Jehovah, betul nggak? Loh, nama Jehovah itu banyak makna dalam perjanjian lama. Dan ini memang diyakini oleh bangsa Israel sampai saat ini. Ya. Ya. Kalau Allah yang menyediakan bilangnya apa saudara? Ada yang tahu? Jehovah Jireh. Allah yang menyembuhkan apa? Jehovah Rafa. Allah yang memberikan damai sejahtera? Jehovah Shalom. Nah, Bapak Ibu tahu tuh. Pertanyaannya, Bapak Ibu tahu nama Jehovah itu. Setiap kali Anda mengalami pergumulan, apakah Anda deklarasikan nama itu atau tidak? Halo? Waktu khawatir, waktu cemas. Jehovah Shalom, panggil dia. Yesus Kristus, Jehovah Shalom. Beri aku ketenangan jiwa. Amin. Ini yang kuasa Tuhan tuh akan bekerja. Saudara. Ya. Saudara harus yakini memang nama itu, memang gelar itu hanya diberikan oleh Yesus. Dan Yesus kita gini, ketika nama itu diberikan, ada kata Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. Ini adalah sifat-sifatnya Allah. Dan sifat-sifatnya Allah ini diberikan ya kepada setiap kita yang mengalami pergumulan situasi di dalam itu. Kalau kamu sakit, kamu katakan apa? Jehovah apa? Rafa. Kau Allah penyembuh. Hal ini saya lakukan ketika papa saya 2 kali di ICU. Jehovah Rafa, saya panggil dia Jehovah Rafa. Ya. Karena dia peranannya dia berfungsi sebagai penyembuh. Peranan Bapak kita sebagai penyembuh. Berapa banyak anak-anak Tuhan cuma bilang ya nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Tapi kita lupa ada fungsi-fungsi yang memang memiliki peranan-peranan dalam kehidupan kita. Ya. Dan lebih naasnya saudara, kadang saya lihat anak-anak Tuhan, misalnya contoh, saudara dibawa ke tempat yang gelap atau ke tempat yang inian gitu ya. Ya. Dan saudara berkata, misi anak babi mau lewat. Ada nggak yang kayak gitu? Di sono ya, di luaran sono ya. Banyak ya. Dibilangnya anak babi, padahal kita anak raja di atas segala raja loh. Masa kita takut sama tempat gelap? Ya. Terus bilang, merinding habisnya Pak, gitu ya kan. Ya merinding sih merinding, tapi gak perlu kita ngomong kita anak babi. Kalau kita deklarasikan nama Tuhan berarti kita anak raja di atas segala raja. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, anak raja di sini.
Saudara harus berani deklarasikan dan saudara harus nyatakan dengan imanmu. Ya. Jangan ke tempat gelap, ke tempat yang kayaknya baru inian, saudara merinding dan saudara bilang permisi anak babi mau lewat. Saudara harus berkata, shalom semuanya, saya anak raja mau lewat. Oh iya ngomong aja, saya begitu ke tempat yang baru, shalom ya. Ya anak raja mau lewat nih. Oh, kita harus ngomong loh, kita anak raja di atas segala raja. Ya. Kalau saudara dan saya tahu ini yang dilakukan oleh para murid. Mereka dengan yakin dan berkata, setan-setan itu takluk pada namamu. Ya. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, waktu setan-setan takluk pada kita, ya, itu bukan karena kita Bapak Ibu. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus bukan karena kita. Dan bukan karena saudara makin kenceng. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak kayak gitu juga kali, ya kan. Saudara yang berdoa, Pak saya udah kenceng-kenceng doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kok nggak ada terjadi apa-apa? Dengar, tadi yang saya katakan, Tuhan tuh melihat apa yang ada di dalam hati. Sekenceng apapun intonasi kita, kalau hati kita nggak sungguh-sungguh, hati kita ada motifnya meminta sesuatu dan menggunakan nama Yesus, itu nggak akan terjadi kuasa. Sekali lagi saya ulang ini ya, waktu kita menggunakan nama Yesus, tapi untuk maksud tujuan tertentu, saudara minta sesuatu. Contoh apa sih itu Pak? Misalnya, saudara tahu nih orang gak seneng sama saudara. Ya kan? Saudara berdoa, Tuhan aku berdoa, sepikanlah tokonya dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dijawab gak sama Tuhan? Ya enggak lah, konyol itu doanya. Ya kan? Saudara minta toko orang sepi, ya ngapain? Saya yakin Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, punya waktunya Tuhan untuk dipromosikan, amin. Oh iya. Ya. Setiap kita nih Tuhan katakan, Tuhan tuh kasih kita pagar perlindungan. Tuhan kita kasih tuh kita hal-hal yang membuat kita tuh sadar bahwa waktu kita deklarasikan nama Yesus, saat itu juga dengan tujuan untuk kerajaan Allah hadir. Tujuan untuk sungguh-sungguh kita mau supaya ada kasih, ada kebenaran di sana. Maka saya percaya, nama Yesus adalah nama yang berkuasa dan sanggup mengerjakannya. Yang kedua Bapak Ibu, perhatiin ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak apa? Ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya. Saya ngomong begini bukan berarti saudara, habis ini kita beli ular yuk, beli kalangjengking, terus ini itu namanya mencobai. Ayat ini dipakai ketika saudara dalam situasi terjepit. Saya ketemu dengan orang-orang banyak hamba Tuhan dan mereka pergi ke pelayanan misi ke daerah. Itu setiap kali mau ke daerah Bapak Ibu, mereka selalu nih tesnya tuh dengan apa? Makanan, minuman. Dan di dalam makanan minuman selalu ada racun di dalamnya. Kalau dia makan atau dia minum, dia yang gak sungguh-sungguh nih, setiap hamba Tuhan yang datang ke daerah gak sungguh-sungguh, mati sekitar itu juga. Ya. Bapak Ibu, ya, Alkitab kan katakan ya, kalau kamu misalnya dikasih, misalnya contoh, kita ke rumah keluarga kita, ini kan main lagu musim apa, cengbeng ya Bu ya, kalau gak salah ya kan, itu kan ada jamu-jamuan tuh. Kok saudara ngeliatin saya melotot sih? Ya. Mama saya Medan Lang lah, ya, jadi paham gitulah. Ya. Itu suka dijamu tuh. Pertanyaan saya gini, ketika Bapak Ibu udah tahu itu buat persembahan, jangan dimakan. Tapi kalau Bapak Ibu diuji dalam hal apa? Masa lu gak ini, ginian segala macam. Saudara harus berdoa dulu di dalam nama Yesus. Paham ya? Kalau kita tahu kebenaran, saudara tahu itu persembahan, buat kayak begitu, jangan. Ya. Saudara, untuk menahan serangan musuh, saudara harus tahu bahwa setan itu bekerjanya 24 jam dan tidak ada istirahatnya. Kenapa? Karena dia adalah memang ciptaannya Tuhan, betul nggak? Oh, setan itu kan makhluk sorga juga, saudara.
Sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia ciptakan malaikat. Setan itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh karena dosa, berontak, dijatuhin. Dan saudara harus tahu, setan itu tahu kelemahannya manusia. Ya. Makanya Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, dia nggak sadar bahwa dirinya sedang diserang oleh roh jahat. Saya ketemu dengan anak-anak Tuhan, yang mereka tuh sedang diserang oleh roh jahat. Contohnya apa sih? Ya. Contohnya, saudara itu tiba-tiba saudara lagi ini pusing, lagi kerja, ya. Padahal ternyata apa? Karena saudara mungkin terlalu sibuk. Ya, ini gadget kita itu bisa, itu kalau saudara secara penelitian itu mengganggu fungsi saraf loh di tangan. Kalau sering-sering ya Pak, Bu. Ya bukan berarti ya di sini ini kata Pak Pendeta nggak usah pakai HP. Saya nggak ngomong gitu. Tapi kadang-kadang setan itu kerja ketika tubuh kita lagi lemah, itu cara kerjanya dia akan datangin kita. Ya. Setan itu selalu datang kepada anak-anak yang memang anak-anak Tuhan, yang memang hatinya kosong. Betul. Gak ada lagi tuh pengharapan di dalam Tuhan. Gak ada lagi tuh mempercayai Tuhan, gak ada. Model yang kayak gini bisa diserang oleh setan. Ya. Setan itu bisa menyerang saudara. Makanya kenapa saya katakan dia tahu kelemahan kita, ya. Di sini saya sampaikan bahwa setan itu Bapak Ibu, ya. Iblis itu menyerang kelemahan kita untuk mengintimidasi. Coba buka Wahyu pasal 12 ayat 10. Wahyu pasal 12 ayat 10. Ini serangan setan yang sering terjadi bagi anak-anak Tuhan. Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka apa? Di hadapan Allah. Pertanyaannya berarti setan tuh kerjanya ada off-nya enggak? Enggak. Siang dan malam ini Alkitab bilang. Dan cara kerja setan nyerang kita apa? Dia intimidasi. Intimidasi itu apa sih Pak maksudnya? Dia tahu saudara punya dosa masa lalu apa? Dia ingat-ingat itu dalam pikiran saudara. Dia ambil itu. Dan dia akan kasih cap dalam diri kita. Lihat nih. Masa lalumu nih. Dulu kamu kan suka main kan? Wah kamu nih tukang selingkuh nih. Ya. Diintimidasi kita. Kamu gak bisa bertobat. Kamu udah najis, udahlah gak usah datang ke gereja. Ya, emang gak bisa kamu pulih. Balik lagi begitu. Terus saya ketemu dengan orang-orang yang istilahnya gini, kenapa ya Pak saya gak bisa lepas dari dosa saya. Bukan masalah dosa Pak Bu. Harus saudara ngerti, ini cara kerja setan itu dakwa saudara dan saya. Saudara harus kenali dulu lawan saudara ini suka mendakwa. Dia main di alam bawah sadar saudara dan saya dan nyerang akan masa lalu kita. Dia akan terus mainin memori kita yang lama. Makanya doakan selalu begini, darah Yesus menyucikan saya, amin. Darah Yesus membersihkan pikiran saya. Itu yang harus setiap hari, setiap saat saudara berdoa. Ketika diserang oleh roh-roh jahat itu, saudara harus berkata apa? Darah Yesus menyucikan saya. Darah Yesus membersihkan saya. Itu benar saudara. Ya. Saya ketemu dengan orang-orang bahkan dikatakan mereka yang mantan gereja setan saudara ya. Dia katakan gini, kita nggak takut Pak sama orang-orang tuh yang biasa aja. Biasa gimana? Ya biasa kalau ke gereja nyanyinya biasa, itu bahkan yang liturgi gitu loh. Ya. Tapi dia akan takut, mereka takut buat anak-anak Tuhan yang datang ke gereja yang sungguh-sungguh. Nyembahnya sungguh-sungguh, nyanyinya sungguh-sungguh. Bahkan dia saat berdoa, dia tuh fokus sama Tuhan. Ya. Ternyata Bapak Ibu saudara harus tahu, di luaran sana mereka akan terus merampas anak-anak Tuhan untuk tidak masuk dalam kerajaan yang kekal itu.
kerajaan abadi Yesus Kristus. Ya. Makanya saya katakan, iblis akan menyerang kelemahan kita untuk mengintimidasi. Tetapi Tuhan membuat kelemahan kita sebagai kekuatan akan perubahan. Saudara tahu cerita tentang Rahab? Siapa Rahab? Rahab adalah seorang pelacur. Ya enggak? Apakah masa lalunya bagus? Tidak. Dan saya yakin Rahab tiap hari diintimidasi, dia nggak bisa berubah. Kamu perempuan pelacur. Ya, kalau bahasa Jakartanya lonte katanya. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia tahu bahwa dirinya ini tidak diterima oleh orang lain? Apakah dia pasrah dengan keadaan itu? Apakah dia gak mau mengalami perubahan di dalam Tuhan? Saudara perhatiin dengan baik. Waktu dia tahu bahwa bangsa Israel akan datang ke kota Yeriko. Ya. Dia tahu situasinya apa? Mulai dari raja sampai para prajurit, kepala prajurit dan rakyat itu takut. Kalau bangsa Israel ini maju pakai nama Tuhan. Kalau mereka udah sungguh-sungguh ibadahnya orang Israel, pasti mereka kalah. Dan disitulah Rahab punya iman. Kalau begitu buat apa aku sembah Allah yang disembah oleh orang Yeriko? Lebih baik aku menyembah Allah orang Israel. Saudara perhatikan di kitab Yakobus. Coba Yakobus 2 ayat 25. Dikatakan begini. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya, lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 25, ayat 26, sama-sama bawahnya. 23, ayat 26 Pak. 23, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah. Apa yang harus dilakukan Rahab ketika dia tahu dia udah nggak diterima oleh masyarakat di sana. Dia udah tahu masa depan yang nggak ada sebagai seorang pelacur. Tapi dia tahu dia harus membalikan arah imannya kepada Allah yang disembah oleh Israel. Dia harus menolong. Ya, Rahab menjadi penolong bangsa Israel. Dia meloloskan para pengintai yang masuk ke dalam Yeriko. Dan tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa sebenarnya Yeriko sedang diintai, sedang diawasin. Dan dia meyakini bahwa orang Israel adalah orang yang tepati janji. Perbuatan yang Rahab yang dulu Tuhan gak ingat. Tapi perbuatan dia percaya kepada Allah Israel, Tuhan itu ingat. Saudara, jangan fokus kepada masa lalu. Bilang kiri kanannya, jangan fokus pada masa lalu. Ya. Jangan biarkan setan serang-serang kelemahan kita, amin. Jangan mau, saudara. Loh, Rahab bilang, ya memang saya pelacur. Terus emang pelacur gak bisa berubah? Alkitab katakan, Tuhan angkat loh dia. Saudara tahu, Rahab itu bisa menghasilkan Boas. Saudara tahu Boas? Ya kan? Ya. Suaminya Ruth. Ya. Dan keturunan itu menjadi keturunan Raja Daud. Bayangin. Raja Daud, opungnya, omanya, itu seorang yang gak benar. Tapi Tuhan pakai dia. Kalau hidupmu hari ini berkata, Pak aku masa laluku udah hancur dan segala macam. Tenang, Tuhan bisa pakai hidupmu. Amin. Bahkan Tuhan akan pakai keturunan-keturunan kita. Kalau kita tahu bahwa kita sedang diserang oleh roh jahat. Dan cara setan itu mendakwa kita, siang malam dia dakwa kita, dia hajar, dia intimidasi kita. Tapi kita memilih untuk tetap percaya pada Tuhan. Dan kita berkata, ya memang saya seperti itu, tapi saya tidak lagi seperti itu. Saya dulunya kayak gitu, tapi saya di dalam Tuhan. Saya sudah jadi ciptaan yang baru. Berapa banyak Bapak Ibu berkata, di dalam Yesus aku pasti bisa berubah. Amin. Bilang kiri kanannya, di dalam Yesus kamu pasti bisa berubah. Ya. Nah saya katakan, Rahab seorang pelacur aja Tuhan bisa ubahkan. Karena imannya bekerja sama dengan perbuatannya. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, apa yang membuat kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-20 kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20.
Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama Lukas 10 ayat 20, 2, 3. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, kalau yang pertama kita mendeklarasikan nama Tuhan dengan iman yang penuh. Yang kedua kita harus terus-menerus berani menghadapi serangan si jahat. Ini yang ketiga penting Bapak Ibu. Saudara harus tetap setia sampai Yesus datang kedua kali. Saudara mungkin berkata, Pak dulu tuh kalau saya doa Pak, itu luar biasa, saya jadi pendoa syafaat. Kuasa Tuhan tuh dinyatakan. Tapi sekarang kenapa enggak? Cek bagaimana kesetiaanmu sama Tuhan hari ini. Jangan fokus pada masa lalumu. Allah kita itu Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah yang sudah ada dahulu, Allah yang udah ada sekarang, Allah yang ada akan datang. Jadi kalau saudara tanya kesetiaan Tuhan, Tuhan tuh setia dan kuasanya tetap sama. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani dikatakan, aku ya Tuhan itu tetap sama. Dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tapi manusia gimana? Sama-sama aja. Malah jadi Kristen makin parah. Karakternya lebih parah. Yuk Bapak Ibu, kita mulai bertobat, amin. Yesus bilang sama murid-muridnya, jangan kamu puas karena kamu sudah bisa ngusir setan. Jangan kamu puas kalau sudah berdoa, orang itu sembuh. Jangan kamu puas dengan kuasa begitu. Puaslah kalau namamu bisa tetap tercatat. Artinya begini Bapak Ibu. Alkitab katakan, kita ini akan dicatat dalam 2 kitab. Yang pertama itu kitab kehidupan. Perbuatan saudara dan saya itu tercatat dalam kitab kehidupan. Apapun mau jahat, mau baik itu dicatat. Yang kedua, itu namanya ada kitab anak domba. Ini penting nih Bapak Ibu. Kalau saudara, Tuhan hapus tuh dua-duanya nama kita, nama Ferdi nggak ada. Nggak sah kita masuk dalam kerajaan sorga. Bagaimana bisa memastikan saudara tetap setia? Saudara tidak akan gentar sekalipun saudara dalam bahaya. Amin. Saudara tidak akan mundur ketika banyak tantangan. Saya tadi cerita sama Pak Togap. Ya. Saya bilang waktu pas acara kedukaan bapak saya, kami nggak megang uang Bapak Ibu. Benar. Saudara tahu, ya, karena papa saya itu aktif di Batak, Raja Adat ya. Ya harus dilakukan secara budaya Batak. Kami butuh dana yang luar biasa, sekitar 60 juta. Saudara tahu saudara, saya bilang gini, Tuhan, kalau dari Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan tolong buka jalan. Saya bilang gitu. Tapi kalau nggak dari Tuhan, ya udah, kami biasa aja acaranya. Saudara tahu dengan cara yang ajaib akhirnya saudara, Tuhan tuh bukan jamah keluarga kandung kami. Bukan. Tiba-tiba dari tante saya yang jauh, bawa uang segeprok. Ini nih, nanti uang buat masukin di amplop, pisau-pisau katanya. Pakai dulu. Kata pakai dulu kan tuh luar biasa ya Bu ya. Artinya tuh saya pinjemin nanti balikin, jangan lupa. Ya. Ya. Terus berikutnya saya bilang, Tuhan bayar rumah duka, bayar segala macam gimana? Ya. Saya beranikan diri ngomong sama, ya saya masih kerja juga Ibu, ngomong bos. Dan ternyata apa? Nggak dibales. Saya tahu saat ini saya harus ngandalin Tuhan. Nangis saya bilang Tuhan, aku butuh mujizat-Mu. Tuhan yang kasih papa saya mau menghantarkan dia sesuai dengan permintaannya dia. Saudara tahu tiba-tiba kayak telepon, mami saya telepon salah satu keluarga jauh banget. Ya, umurnya udah jauh tapi mama saya dipanggilnya Opung. Iya Opung, apa kabar? Gini. Gimana Pung? Ya ampun turut berduka cita ya. Bisa nggak kami ini. Ya ujung akhirnya dalam berkata begini. Ya udah Pung, kirim aja nomor rekeningnya. Ya kan? Kata kirim aja kan bukan berarti dia kasih Bapak Ibu, betul nggak?
Ya. Puji Tuhan, 50 juta transfer. Saudara tahu, 3 hari kami berduka gitu ya, acara kenian yang saudara. Pak Toga sampai kaget. Saudara tahu PayPal itu amplopnya, itu bisa membayar apa yang kami pinjam. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segala hormat bagi Tuhan Yesus. Sampai dia bilang, nggak mungkin sih Pak, itu bisa nutup. Tapi apa yang saya pinjam, 17 juta, 50 juta, itu bisa balik. Saya bilang, Tuhan kalau datang dari Tuhan, Tuhan campur tangan. Selalu doa saya cuma singkat dan pendek. Saya mau hantarkan papa saya sesuai dengan permintaannya. Saudara, kalau kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan pasti bela. Saya ngomong kayak gini setelah saya khotbah Ibu Gembala di tempat ini. Saya khotbah kan tanggal 10 hari Minggu tuh ya. Dan hari Minggu tuh saya butuh duit Bapak, Bu. Setelah saya khotbah, makanya saya bilang kalau kita setia sama Tuhan. Saya tadi bilang ya sama Pak Togat, saya bilang gini. Kalau Tuhan kita tahu nih panggilan kita sebagai pemberita firman. Alkitab katakan, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Waktu saat kemarin, keadaannya memang gak baik. Saya lagi berduka dan saya bingung mau ngomong apa ke jemaat Tuhan. Mungkin saudara lihat waktu itu pada saat saya khotbah. Tapi saya bilang, Tuhan aku mau tetap melayani Engkau. Saya telepon Pak Heri, saya bilang, Pak Haryanto, saya bilang, Pak saya tetap melayani. Saya lagi berduka juga, dia belum lihat ini saya. Saya bilang gini, kalau Tuhan sudah panggil saya jadi hamba Tuhan, jadi pemberita firman Tuhan. Mau sakit, mau lagi berduka, mau lagi apapun, saya tetap melayani Tuhan. Dan saya mau katakan gini Bapak Ibu, Tuhan itu akan membalas orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Camkan baik-baik, Alkitab katakan, Allah tidak pernah mempermalukan umatnya. Apalagi umat yang sering berseru, berdoa dan tetap setia. Saya ajak supaya saudara semua ayo tetap setia di rumah Tuhan tempat ini. Tidak hanya setia jadi jemaat, jadi pelayan Tuhan, amin. Saudara jadi pelayan Tuhan, akan ada kuasa Tuhan, hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Mari kita datang pada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Yang percaya kuasa Tuhan tak terbatas, angkat tanganmu.
pagi hari ini Tuhanku kami tetap mengimani bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun juga. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari pejamkan mata dan renungkan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang kuasa Tuhan yang tak terbatas. 70 murid itu Tuhan telah memberikan impartasi kuasanya. Dan mereka mengalami sendiri setan-setan takluk oleh nama Tuhan Yesus. Dan saya mau ingatkan saudara, perikop yang kita baca itu terjadi sebelum Yesus disalib. Dan itu membuktikan Tuhan kita itu berkuasa sebagai manusia. Dan pada saat dia disalib, bangkit dan orang mati. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kuasa. Baik di sorga maupun di bumi. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau alami hari ini. Sudahkah kau menghadirkan kuasa Yesus Kristus itu? Sudahkah kau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa kesehatanku pulih. Aku percaya penyakit ini tidak mematikan tubuhku. Saudara jangan percaya apa yang divonis dokter oleh tentang engkau. Sebab hidup matimu ditentukan oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan saja. Kalau kau hari ini mengalami kesulitan secara ekonomi. Saya sudah saksikan bagaimana Tuhan campur tangan. Di dalam keadaan kedukaan pun Tuhan tolong saya. Saya percaya saudara, kalau mungkin kau berkata, Pak usahaku mulai seret, banyak kompetitor dan sebagainya. Tapi hari ini maukah kau sandarkan hamba Tuhan? Alkitab katakan, janganlah kita bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Tapi sandarkanlah dirimu pada Tuhan. Mulai sendengkan telingamu, izinkan Tuhan berbicara heart to heart dengan engkau saat ini. Waktu dia bicara jangan banyak ngomong dulu Bapak Ibu. Biarkan dia sentuh saudara. Lakukan yang dia mau saat ini. Saya percaya saudara pulang di tempat ini ada hal yang Tuhan ingin sampaikan buat saudara. Terutama dalam hal bisnis. Ada banyak hal yang Tuhan akan kasih hikmat buat saudara menghadapi bagaimana kompetitor-kompetitor. Tuhan pasti akan tolong saudara. Tuhan kasih hikmat hari ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan berdoa supaya usaha dia semakin menurun. Saudara. Jangan. Tapi jadikan dia teman saudara. Karena bisa saja Tuhan pakai lawan-lawan musuh kita jadi teman kita nantinya. Doakan dia. Doakan dia. Kalau saudara hari ini bergumul dengan pasanganmu, keluargamu saat ini. Datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan aku percaya pasanganku diubahkan Tuhan. Tuhan aku mau, aku tetap setia. Ingat saudara, jangan hanya kamu terkesan karena setan-setan itu takluk pada kamu. Tapi percayalah, ya, sampai namamu terdaftar di dalam kitab kehidupan. Berapa banyak saudara yang ingin namanya terdaftar dalam kerjaan saudara. Mari angkat kedua tanganmu dan saya mau berdoa. Bapak aku berdoa dalam nama Yesus pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas Kau limpahkan bagi umat-Mu GBI Jemaat Katariso. Ku lepaskan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kuasa itu. Kuasa ketika kami dalam bahaya. Kuasa ketika kami diizinkan ada bencana. Kami tahan setiap bencana apapun di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan kuasa dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Perbaharui mereka. Bahkan mereka yang bergumul Tuhan dalam usaha mereka. Tuhan tolong buka jalan dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan. Aku akan menyatakan kuat kuasa-Mu. Aku minta saat ini pagar perlindungan-Mu Tuhan turun atas mereka. Pagar perlindungan-Mu turun atas mereka.
Anak-anak mulai berdoa buat papanya, buat mamanya. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi di sana. Orang tua boleh berdoa buat anak-anaknya dan kuasa Tuhan boleh terjadi buat sekolah mereka, buat masa depan mereka. Dan kami percaya Tuhan, biar ada kesepakatan di antara mereka. Firman berkata Tuhan, apabila 2 orang 3 berkumpul di dalam namaku maka aku hadir. Bahkan apabila mereka sepakat meminta apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menyatakan. Hari ini nyatakan sekali lagi Tuhan, kemurahan-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Aku berdoa, pintu kemurahan Tuhan turun atas mereka. Belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Sembuhkan mereka yang sakit. Kalau jiwa mereka yang sakit, jiwa mereka yang kosong, jiwa mereka Tuhan yang merindukan damai sejahtera, alirkanlah damai sejahtera itu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat pujian bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita akan bawa persembahan kita. Bapak Ibu boleh persiapkan untuk persembahannya. Kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau bawa persembahan kami, kiranya Tuhan boleh pakai jadi alat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan satu buah pujian, datanglah ke baitnya. Saya persilakan, kalau mau pakai scan barcode juga ada di sebelah kanan kiri Anda. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta, saya persilakan. Shalom Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat Minggu 10 Maret 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara men-scan QR barcode atas nama GBK Tarizo. Terobosan doa dan puasa diadakan hari Rabu depan tanggal 13 Maret 2024 jam setengah 8 malam, bertempat di gereja. Mari awali hari dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan tanggal 16 Maret 2024 jam setengah 6 pagi yang diadakan secara online via Zoom. Hai anak muda, hadirilah ibadah Youth and Teens yang diadakan hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 jam 6 sore yang bertempat di gereja. Ibadah KM2 yang diadakan hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 bertempat di gereja. Ibadah Katarzo Kids yang diadakan hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 jam 9:15. Mari Bapak dan Ibu membawa putra dan putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Ibadah WBI yang diadakan hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 3:30 sore bertempat di gereja dengan pembicara Ibu Gembala dan merayakan yang berulang tahun dari tanggal 10 Desember 2023 sampai 16 Maret 2024. Ibadah raya minggu depan tanggal 17 Maret 2024 jam 7 pagi untuk ibadah yang pertama dan jam 9:15 untuk ibadah yang kedua dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Haryanto Winata SEMA MTH. Info baptisan, Gereja GBK Tarizo membuka pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis. Untuk info pendaftaran lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Selamat kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini.
Bapak Hendy Sulaiman, Bapak Yeremia Pratama, Saudara Handaya, Saudara Yonatan Dwi Saputro, Saudara Gerald Matthew Susanto, Saudari Teresia Valentin. Panjang umur, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Terima kasih buat seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, ada informasi tambahan. Jadi saya perwakilan dari Komisi KM2, Katarizo Marketplace Ministry, untuk teman-teman dewasa muda. Minggu depan kita akan ada ibadah setiap 1 bulan sekali. Jadi ini adalah ibadah kami di bulan Maret. Sudah ada temanya dan pembicaranya. Besar harapannya teman-teman bisa hadir buat teman-teman yang saat ini memasuki fase-fase dewasa muda. 25 kata sampai belum sampai 40 itu adalah fase dewasa muda. Sangat mengundang buat teman-teman bisa hadir. Itu saja, terima kasih. Silakan Bang Tok, Ibu Gembala. Ya, shalom saudaraku. Selamat ulang tahun buat Bapak Hendy Sulaiman, Bapak Yeremia, Handaya, Yonatan, Saudara Gerald, dan Saudari Teresia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumuman lain, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Di akhir acara ibadah kami sangat bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu Tuhan buat setiap kami. Karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini, karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh beribadah. Biar layaklah Tuhan kalau Engkau yang dipuji, dimuliakan, diagungkan atas setiap pujian penyembahan kami. Kalau hari ini kami belajar Tuhan bagaimana kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan boleh bekerja dalam hidup kami. Ketika kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan, kami mau mendeklarasikan nama Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan. Bahkan kami berani Tuhan untuk menghadapi setiap serangan, setiap intimidasi dari si jahat Tuhan. Bahkan ketika kami juga mau tetap setia mengiring Tuhan dalam hidup kami, niscaya kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ferdinand Butar-Butar Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami percaya urapan Allah yang dahsyat terus turun mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu memberitakan Injil, Tuhan memberkati senantiasa. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Hendy, buat Bapak Yeremia, buat Saudara Handaya, Saudara Yonatan, Saudara Gerald, dan Saudari Teresia. Kami berdoa sesuai dengan janji firman Tuhan. Di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya Tuhan kasih kehormatan, Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih berkat kesehatan. Biarlah segala pergumulan masa depan yang indah Tuhan berikan buat saudara-saudara kami. Bahkan hari ini juga kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk saudara kami Tuhan, buat Ibu Santi dan juga Ibu Sri Rezeki yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Oh Tuhan, kami butuh belas kasihan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kami percaya mujizat Allah masih ada sampai saat ini. Biarlah kesembuhan saat ini Tuhan kami impartasikan dengan iman kami. Kami berikan buat saudara-saudara kami ini Tuhan. Untuk Ibu Santi, Ibu Sri, mari Tuhan dengan bilur-bilur-Mu sembuhlah dan pulihlah kembali sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada minggu ini Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat Allah boleh terus turun dalam kehidupan kami, memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, memberkati apapun yang kami lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan buat jadi berhasil. Berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur selesai pemilu ini Tuhan, keadaan bangsa kami boleh tetap kondusif. Kami percaya Tuhan peralihan dari pemerintahan yang lama ke yang baru nanti Tuhan boleh terbentuk. Bahkan kabinet yang baru juga Tuhan sertai senantiasa. Berkati Tuhan untuk negeri kami, biar cerdas bangsanya, subur tanahnya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala bencana. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami akan pulang dan menerima berkat daripada Engkau. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Mari naikkan syukurmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.